Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas metodologi penelitian kuantitatif statistika, kelas C, ingin mempresentasikan hasil dari proposal penelitian kami yang berjudul hubungan husnuzon terhadap peningkatan efikasi diri pada prestasi belajar mahasiswa FSB UI. Adapun proposal penelitian ini diajukan sebagai syarat selanjutnya sebagai tugas untuk metodologi penelitian kuantitatif statistika oleh Bapak Rusdi. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama ada Muhammad Akbar Musa, yang kedua Haryanda Bagus, yang ketiga Erika Yasinta Maharani, yang keempat Harum Berliana Ramayanti, dan yang kelima saya sendiri Ilham Friansyah, dan yang keenam adalah Radiananta Bisaka dan Yarta. Di bagian pertama pendahuluan, latar belakang. Mahasiswa merupakan seseorang yang sedang melaksanakan pendidikan tinggi di perguruan tinggi swasta maupun negeri. Sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan mampu untuk menyelesaikan studi dan menciptakan inovasi dalam berbagai bidang yang berkontribusi pada kemajuan pembangunan bangsa. Untuk mencetak tenaga yang mumpuni setelah menyelesaikan studi perkuliahan, dibutuhkan semangat juang belajar yang tinggi dari mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, salah satu faktor yang penting untuk mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam mencapai tujuan akademiknya itu dengan tingkat efikasi diri yang dimilikinya. Mahasiswa sebagai individu yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi perlu memiliki keyakinan tinggi terhadap kemampuan dirinya dalam mencapai tujuan akademik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keyakinan dirinya adalah konsep husnuzon. Husnuzon dapat diartikan sebagai prinsip berpikir positif dan percaya bahwa Allah SWT dapat senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan manusia. Konsep ini dapat dijadikan motivasi dalam menghadapi situasi-situasi sulit dan memberikan kepercayaan diri yang lebih dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji tentang hubungan antara husnuzon dengan efikasi diri, terutama di lingkungan FSB UI. Salah satu upaya untuk meningkatkan efikasi diri pada mahasiswa yaitu senantiasa berhusnuzon atau berbaik sangka terhadap apapun. Berhusnuzon pada diri sendiri, lingkungan sekitar seperti sesama manusia, serta berbaik sangka pada takdir Allah yang telah ditetapkan terhadap diri kita. Dan penelitian mengenai hubungan antara husnuzon dan efikasi diri pada prestasi belajar mahasiswa FSBWI dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan akademik pada mahasiswa. Uh, Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsi dalam upaya meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar pada tiap perguruan tinggi dan memberikan masukan bagi mahasiswa dalam mengembangkan keyakinan diri dalam memperbaiki prestasi belajarnya. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengungkapkan hubungan antara husnuzon dengan efikasi diri pada prestasi belajar mahasiswa FSB UI. Pada penelitian ini, kami mengangkat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh husnuzan terhadap peningkatan efikasi diri pada prestasi belajar mahasiswa FSB UI, dan yang kedua, apakah dengan hal husnuzan dapat meningkatkan efikasi diri dalam prestasi belajar. Tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui hubungan antara husnuzan dengan peningkatan efikasi diri pada prestasi belajar mahasiswa SBUI yang diharapkan dapat mendorong keyakinan mahasiswa tersebut agar mampu menyelesaikan studi dengan hasil yang maksimal. Originalitas penelitian ini terletak pada fokusnya pada hubungan antara husnuzan itu sendiri dan efikasi diri terhadap prestasi belajar mahasiswa, khususnya di dalam lingkup FSB UII. Meskipun terdapat penelitian sebelumnya yang telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa, namun pada penelitian ini kami fokuskan untuk mengkaji hubungan antara husnuzan dan efikasi diri dengan prestasi belajar pada mahasiswa FSB UI. Efikasi diri sendiri didefinisikan oleh tiga ahli, yaitu yang pertama Bandura. Ia berpendapat bahwa efikasi diri merupakan salah satu keyakinan dalam diri seseorang akan percaya bahwa dengan kemampuan dalam dirinya sendiri untuk melaksanakan dan mengorganisasi suatu tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Ormet, efikasi diri yaitu yakin pada diri sendiri yang dapat menjalankan suatu tugas ataupun dapat meraih tujuan dengan baik. Dan Woolfolk melanjutkan bahwa
efikasi diri dikategorikan sebagai perasaan seseorang yang mampu melakukan atau melaksanakan tugas-tugas secara bijak dan efektif. Selanjutnya mengenai dimensi efikasi diri. Jadi menurut Bandura tahun 1977, efikasi diri dapat diambil dari suatu dimensi efikasi diri, yaitu ada 3 dimensinya. Yang pertama, level atau tingkat kesulitan tugas. Jadi dimensi ini sangat berhubungan erat dengan tingkat kesulitan tugas yang dialami oleh pelajar atau mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi dipastikan akan memilih tugas yang cenderung sulit ataupun menantang. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, yaitu generality atau keadaan umum. Jadi dimensi ini sangat berhubungan dengan kemampuan individu untuk penguasaan tugas tersebut. Jadi dengan efikasi diri yang tinggi, seorang individu dapat memiliki kemampuan lebih untuk menguasai beberapa bidang atau jenis tugas hingga menyelesaikannya dengan baik ataupun dengan efektif ataupun sempurna. Yang ketiga, stretch atau tingkat kekuatan. Kekuatan individu telah menekankan pada tingkat kemampuan atau kekuatan pada diri sendiri yang dimiliki hingga dapat tugas secara mandiri. Jadi apabila individu memiliki tingkat efikasi diri yang rendah, maka individu tersebut mudah menyerah, tidak ulet, ataupun kurangnya kerja keras akan tugas yang individu selesaikannya. Lanjut. Jadi husnuzon itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu zan dan hus, yang berarti prasangka dan baik. Menurut Ibnu Qayyim, Ahlul Fuziyah dalam Rahmah 2022 berpendapat bahwa husnuzon merupakan berprasangka baik kepada orang lain dengan menganggap bahwa orang lain juga memiliki niat dan tujuan yang baik. Husnuzon merupakan cara berpikir yang sangat dihargai dalam Islam sebab dengan berpikir positif, manusia akan terbebas dari beban hidup dan dari pengalaman yang traumatik yang pernah dialaminya sebelumnya menurut Rushdie 2012. Terus ada dimensi husnuzon, yaitu terdapat ada 2 aspek husnuzon menurut Rushdie 2012, yaitu berprasangka baik kepada Allah atau husnun al-zan bi Allah, dan yang kedua berprasangka baik kepada sesama manusia atau husnun al-zan bi al-mu'minin. Selanjutnya kerangka berpikir. Husnuzon sebagai variabel bebas dalam penelitian ini, efikasi diri sebagai variabel tergantung, dan sebagai mediator dalam penelitian ini. Pengaruh akademik sebagai hasil, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara husnuzon dengan peningkatan efikasi diri terhadap hasil akademik IPK mahasiswa. Lanjut. Hubungan antara variabel tergantung dan variabel bebas. Husnuzon sebagai variabel independen dalam penelitian ini memiliki hubungan dengan efikasi diri terhadap peningkatan akademik pada mahasiswa sebagai variabel independen, sekaligus sebagai mediator penelitian. Husnuzon sebagai variabel bebas pada penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan persepsi mahasiswa tentang berprasangka baik pada setiap manusia. Dalam variabel ini, kami mengambil 3 referensi mengenai keterkaitan antara self efikasi dengan husnuzon, seperti penelitian Beran Pan tahun 2019 yang didapati hasil pengaruh positif terhadap seseorang yang menderita hemofilia dengan pelatihan berpikiran positif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan jika intervensi berpikiran positif menghasilkan peningkatan efikasi diri yang signifikan pada pria penderita hemofilia. Selanjutnya, dalam penelitian Kim 2017, tingkat kebahagiaan subjektif dari tiap mahasiswa keperawatan sangat dipengaruhi oleh efikasi diri dari masing-masing individu. Dan penelitian Alfiah tahun 2022 meneliti hubungan kualitas hidup seseorang yang menderita penyakit jantung. Dalam penelitian tersebut, efikasi diri sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien gagal jantung. Semakin tinggi efikasi diri yang dimiliki pasien gagal jantung,
dalam menghadapi penyakitnya, maka kualitas hidup pasien akan semakin baik. Tingginya efikasi diri pada penelitian ini dipengaruhi oleh budaya yang kuat dengan spiritual masyarakat Aceh. Efikasi diri sebagai variabel penghubung dengan husnuzon memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar mahasiswa FPSB UI. Sesuai dengan hipotesis penelitian ini, semakin tinggi tingkat efikasi diri mahasiswa, maka semakin tinggi pula tingkat prestasi belajar, khususnya dalam perolehan IPK pada mahasiswa. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara husnuzon dengan peningkatan efikasi diri pada prestasi belajar mahasiswa. Husnuzon merupakan keyakinan positif terhadap orang lain atau situasi tertentu sehingga mahasiswa yang selalu berhusnuzon cenderung lebih percaya diri dan lebih optimis dalam menghadapi tugas-tugas akademiknya. Efikasi diri di sini menjadi mediasi antara husnuzon dengan prestasi belajar pada mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi cenderung memiliki motivasi yang lebih besar dan mampu mengatasi hambatan dalam belajar. Hipotesis penelitian tersebut dapat diuji dengan melakukan pengukuran variabel husnuzon, efikasi diri, dan prestasi belajar pada sampel mahasiswa, dan kemudian dilakukan analisis statistik untuk melihat apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel tersebut. Di bagian 3 ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan studi kuantitatif dengan desain korelasional. Menurut Hanafi, penelitian korelasional bertujuan untuk mengukur tentang ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih yang dikemukakan oleh peneliti dengan mempertimbangkan ukuran yang valid dan reliabel. Data yang diperoleh merupakan data alamiah seperti apa adanya. Sedangkan intervensi atau kendali parsial yang dilakukan terbatas pada kontrol statistikal dalam analisisnya sehingga dimungkinkan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Partisipan penelitian pada studi ini akan dilakukan di kampus Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia dengan alasan untuk mempermudah proses pengambilan data yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini akan melibatkan 100 orang partisipan dengan kriteria yang pertama mahasiswa dan mahasiswi aktif Universitas Islam Indonesia yang mengambil program studi di dalam Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, serta partisipan sudah memiliki IP kumulatif. Partisipan direkrut melalui metode pure positive sampling. Penjaringannya dilakukan menggunakan survei daring dalam bentuk Google Form dan disebarluaskan melalui media sosial dengan meminta bantuan sukarelawan untuk menyebarkan Google Form penelitian. Selanjutnya, ada alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua skala ukur, yaitu self-efikasi sebagai variabel tergantung dan husnuzon sebagai variabel bebas. Skala self-efikasi. Self-efikasi menggunakan skala ukur GSE atau General Self-Efficacy Scale yang telah dimodifikasi oleh Novrianto et al. Pada tahun 2019 yang memiliki t-value lebih dari 1,96 dan bermuatan faktor positif. Selain itu, General Self-Efficacy Scale memiliki nilai Kronberg alpha yang berkisar antara 0,75 sampai 0,91. Scholz et al. 2002. General Self-Efficacy Scale berjumlah 10 item yang menggunakan skala Likert terdiri dari 5 tanggapan interval yang digunakan sebagai awal kumpulan item dalam upaya untuk mengukur self-efikasi pada dimensi tingkat kesulitan tugas yang dilakukan oleh individu, keyakinan individu dengan kompetensinya dalam melakukan suatu tugas tertentu, luas bidang keyakinan individu dalam melakukan tugas tertentu. 5 skala tersebut adalah sangat tidak sesuai atau STS, tidak sesuai atau TS, netral atau N, cukup sesuai atau CS, dan sangat sesuai atau SS. Adapun skala husnuzon. Husnuzon diukur menggunakan skala husnuzon yang dibuat oleh Rusdi pada tahun 2012 yang berjumlah 7 item dengan nilai reliabilitas menggunakan rumus Kronberg alpha sebesar 0,853
Kemudian setelah item tidak dianulir, angka reliabilitas pada skala meningkat menjadi 0,855. Pengukurannya menggunakan skala Likert terdiri dari 6 tanggapan interval digunakan sebagai awal kumpulan item dalam upaya untuk mengukur husnuzon pada dimensi berprasangka baik kepada Allah atau husnuzon alzon bi Allah dan berprasangka baik kepada orang lain atau husnuzon alzon bi al-mu'minin. 6 skala tersebut ialah sangat tidak sesuai atau STS, tidak sesuai atau TS, agak tidak sesuai atau ATS, agak sesuai atau AS, sesuai atau S, dan sangat sesuai atau SS. Selanjutnya ada analisis data penelitian. Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data, yaitu uji statistik deskriptif dan uji statistik inferensial, seperti uji asumsi, uji hipotesis, dan uji determinasi yang menggunakan alat bantu SPSS. Penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu skala sikap yang dirancang untuk mengungkap sikap pro dan kontra, positif dan negatif, kemudian setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek sosial. Dalam analisis ini, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi dasar regresi linear berganda, yaitu normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan homoskedastisitas. Jika semua asumsi terpenuhi, maka dapat dilakukan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software statistik. Hasil analisis regresi linear berganda akan memberikan koefisien determinasi atau R-square yang mengindikasikan seberapa besar variabilitas dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dan mediator. Selain itu, juga akan diperoleh koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen dan mediator terhadap variabel dependen. Dalam analisis data penelitian ini, akan dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji signifikansi hubungan antara husnuzon dan efikasi diri dengan prestasi belajar mahasiswa. Jika nilai p-value dari pengujian hipotesis kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara husnuzon dan efikasi diri dengan prestasi belajar mahasiswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.